Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Akbar Kautsawijaya dengan NIM 2424101078 dari kelas B dari Prodi Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan soal UTS Remedi Algo. Nah, yang pertama itu bintang kejora. Untuk deskripsi soalnya seperti ini ya. Ini contoh inputnya 5 ini. Outputnya bintang nih. Nah, saya akan menjelaskan soal dan codingannya ini. Fungsi def naik n i sama dengan 0, if i n-1 print i plus bintang naik n,1 plus 1 ini. Fungsi ini bertugas mencetak bagian atas dari pola segitiga bintang secara rekursif tanpa for atau while. Untuk cara kerjanya itu parameter n adalah tinggi segitiga. Selanjutnya parameter i menunjukkan baris keberapa yang sedang dicetak dimulai dari 0. Terus yang selanjutnya fungsi mencetak spasi sebanyak i dan 1 bintang di tiap baris. Setelah itu, setelah mencetak, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan i plus 1. Selanjutnya kondisi berhenti atau base case. If i sama dengan n-1,2 return. Artinya fungsi berhenti sebelum mencapai baris ke n-1, jadi hanya mencetak hingga baris ke n-2. Akibatnya fungsi naik mencetak n-1 baris dan tidak mencetak baris terakhir dengan spasi terbanyak. Baris ke n atau baris terbawah dari bagian naik tidak dicetak oleh fungsi ini. Selanjutnya fungsi turun, def turun n in sama dengan 0 if i is non, i sama dengan n-1 if i kurang dari 0, 2 return print i plus bintang turun n, i-1. Nah, ini bertujuan untuk mencetak bagian turun dari segitiga bintang dari spasi terbanyak ke spasi paling sedikit atau terbalik dari naik. Untuk cara kerjanya, parameter i menunjukkan baris yang sedang dicetak dari n-1 hingga 0. Selanjutnya pada setiap panggilan mencetak spasi sebanyak i dan 1 bintang. Selanjutnya fungsi memanggil dirinya sendiri dengan i-1. Terus kondisi awalnya itu jika i belum diberikan yaitu non, maka otomatis diatur ke n-1 yaitu baris paling bawah dari pola. Kondisi berhenti atau base case, if i kurang dari return, fungsi berhenti saat i negatif, artinya semua baris dari n-1 hingga 0 sudah dicetak. Untuk hasilnya fungsi turun akan mencetak n baris dari yang spasinya paling banyak ke paling sedikit atau kebalikan dari naik. Fungsi bintang def bintang underscore kejora n naik n turun n. Nah, ini tujuannya itu untuk menggabungkan dua bagian. Yang pertama naik n mencetak bagian atas segitiga dari kecil ke besar spasi. Yang kedua turun mencetak bagian bawah segitiga dari besar ke kecil spasi. Dengan memanggil naik n lalu turun n, akan tercetak pola simetris menyerupai bentuk bintang kejora. Terus n sama dengan 5 bintang underscore kejora n. Artinya program langsung mencetak pola bintang kejora dengan tinggi n sama dengan 5. Untuk ringkasan output yang dihasilkan secara per baris dan fungsi yang berjalan ini dari naik 5, i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3. Tidak mencetak baris i sama dengan 4 karena if i sama dengan 4 ya. Dari turun ada
bintangnya ada 5, I sama dengan 4, I sama dengan 3, I sama dengan 2, I sama dengan 1, I sama dengan 0. Nah, jadi total outputnya seperti ini ya. Saya akan run codingannya. Nah, seperti ini. Untuk kesimpulan penjelasannya itu fungsi naik mencetak dari spasi paling sedikit 0 ke paling banyak n-2 yaitu n-1 baris. Selanjutnya fungsi turun mencetak dari spasi paling banyak n-1 ke paling sedikit 0 yaitu n baris. Jumlah total baris yang dicetak adalah n-1 plus n sama dengan 2n-1 baris. Selanjutnya pola membentuk segitiga ke atas dan ke bawah menyerupai bentuk bintang kejora dan juga kode ini sudah benar secara fungsional dan sesuai soal. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2, tukar uang dengan koin. Nah, ini deskripsi soalnya ya. Ini contoh input dan outputnya, terus test case-nya. Baik, ini codingannya ya, terus outputnya. Nah, saya akan menjelaskan soal codingannya serta outputnya. Tujuan program ini dibuat untuk membantu Ani menukarkan sejumlah uang ke dalam koin dengan jumlah paling sedikit. Mesin hanya menerima koin pecahan 1000, 500, 1500, 200, dan 100. Nah, ini 1500, 200, dan 100. Algoritma yang digunakan itu greedy atau rakus. Strategi greedy bekerja dengan selalu memilih pecahan koin terbesar terlebih dahulu yang bisa digunakan, kemudian mengurangi jumlah uang yang masih harus ditukar dan mengulangi prosesnya sampai uang habis. Untuk penjelasan kode programnya ini ya, untuk penjelasan kode programnya ini pecahan 1500, 200, dan 100 nih daftar pecahan yang tersedia. Hasil nih dictionary untuk menyimpan hasil pecahan dan jumlahnya. Total koin sama dengan 0 nih, total semua koin yang digunakan. For coin in pecahan nih, iterasi setiap pecahan dari besar ke kecil. If lebih dari sama dengan koin ini jika uang masih cukup untuk menggunakan pecahan ini. Jumlah uang sama dengan garis miring 2 koin untuk menghitung berapa koin yang bisa digunakan. Hasil koin jumlah ini untuk menyimpan jumlah koin dan dictionary hasil. Total underscore koin plus sama dengan jumlah untuk menambah jumlah total koin. Uang min sama dengan koin. Uang min sama dengan koin kali jumlah untuk mengurangi uang dengan nilai koin yang sudah digunakan. Untuk format outputnya seperti ini ya. Selanjutnya ini untuk contoh pemanggilan fungsi outputnya tukar underscore uang 2700. Untuk langkah perhitungannya mulai dari 2700, 1000 masuk 2 kali, 1000 kali 2 sama dengan 2000, sisa 700. 500 masuk 1 kali, ke 500 kali 1 sama dengan 500, sisa 200. Selanjutnya 200 masuk 1 kali, ke 200 kali 1 sama dengan 200, sisa 0. Nah, untuk outputnya ini ya. Artinya ini outputnya gunakan 2 koin pecahan 1000, gunakan 1 koin pecahan 500, gunakan 1 koin pecahan 200. Jumlah berarti total koin sama dengan 4 buah koin. Nah, untuk penjelasannya fungsi uang garis miring 2 koin digunakan untuk mendapatkan pembagian bulat atau berapa banyak koin yang bisa diambil dari pecahan itu. Selanjutnya fungsi uang min sama dengan koin kali jumlah memastikan bahwa sisa uang selalu diperbarui.
Selanjutnya dictionary hasil menyimpan kombinasi pecahan yang digunakan dan jumlahnya. Join fkv for kv in hasil items ini mengubah dictionary menjadi string format sesuai permintaan. Baik, untuk kesimpulannya ini program ini efisien karena yang pertama selalu mengambil koin terbesar dahulu atau greedy. Yang kedua tidak menggunakan koin lebih dari yang diperlukan. Yang terakhir, yang ketiga, hasil selalu menunjukkan kombinasi terkecil jumlah koin yang dibutuhkan. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nuril anak rajin. Nah, seperti ini soalnya ya. Ini input outputnya. Selanjutnya test case-nya ini. Ini codingan saya ya. Ini outputnya Sabta 45, Fana 50, Topek 90, Haika 99,100. Baik, saya akan menjelaskan soal codingannya serta outputnya. Untuk tujuan programnya ini ya, Nuril memiliki daftar nilai mahasiswa seperti Fana 50, Sabta 45, Topek 90, Haikal 99, dan Kuma 100. Nuril ingin mengurutkan data nilai dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma bubble sort dan menampilkan data tersebut dalam format yang sama. Baik, saya akan menjelaskan isi kode programnya ya. Untuk div bubble underscore sort underscore nilai data itu untuk memisahkan string input menjadi list of tuple. Item sama dengan data titik split itu untuk memisahkan berdasarkan koma. Selanjutnya Fana 50 Sabta 45 ini nilai underscore list ini for items in items nama koma nilai item titik split untuk memisahkan berdasarkan titik 2. Fana 50 nilai underscore list item nama in nilai untuk menyimpan dalam bentuk tabel atau Fana 50 ini. Untuk penjelasannya ini data input awal masih berupa string tunggal, jadi perlu dipecah agar mudah diolah. Yang selanjutnya fungsi split membagi berdasarkan koma. Kemudian split ini ya koma split titik 2 ini membagi antara nama dan nilai. Selanjutnya yang ketiga nilai dikonversi menjadi in agar bisa dibandingkan saat proses sorting. Yang keempat semua disimpan dalam list tuple. Yang selanjutnya terakhir semua disimpan dalam list tuple. Contoh Fana 50, Sabta 45, Topek 90, Haikal 99, Kuma 100. Untuk proses bubble sortnya ya seperti ini ya. Len nilai list for i in range ini untuk perulangan sebanyak panjang list. For j in range 0 n min 1 ini membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Selanjutnya if nilai list j nilai j tukar untuk menukar posisi jika nilai kiri lebih besar dari kanan. Nah seperti ini nilai underscore list j sebanyak 4 kali. Untuk penjelasan bubble sort sendiri ini bubble sort bekerja dengan membandingkan dua angka berurutan. Selanjutnya jika angka sebelah kiri lebih besar maka ditukar dengan angka sebelah kanan. Selanjutnya proses ini diulang sampai seluruh angka berada dalam urutan yang naik atau ascending. Lalu untuk contohnya Fana 50 Sabta 45 ditukar jadi Sabta 45 Fana 50. Mengubah kembali ke format string. Outputnya hasil join f nama nilai for nama nilai in nilai underscore list return hasil. Nah untuk penjelasannya sendiri itu setelah proses sorting selesai
kita ubah dari list tuple ke format string semula. String seperti semula. Fungsi join ini menggabungkan tiap item dengan tanda koma. Misalnya Sabta, Sabta, 45, Fana, 50 menjadi Sabta 45, Fana 50. Sabta 45, Fana 50. Nah, untuk contoh pemanggilan fungsinya ini seperti ini ya. Input underscore data, Fana 50, Sabta 45, topek 90, Haikal 99, 100. Output datanya bubble underscore sort underscore nilai input data, print output underscore data. Nah, outputnya seperti ini, Sabta 45, Fana 50, topek 90, Haikal 99, 100. Untuk simulasi manual bubble sortnya itu input awal Fana 50, Sabta 45, topek 90, Haikal 99, 100. Iterasi satunya itu yang pertama bandingkan Fana 50 dan Sabta 45, terus ditukar. Nah, setelah itu Sabta 45, Fana 50, topek 90, Haikal 99, 100. Tidak ada pertukaran lagi, berarti sudah urut. Baik, saya akan menjelaskan test case tambahnya juga ya. Ini test case-nya. Lina 88, Budi 67, Ali 45, Salma 91. Outputnya Ali 45, Budi 67, Lina 88, Salma 91. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Bagian program split koma ini memisahkan data berdasarkan koma. Selanjutnya split titik 2 ini memisahkan antara nama dan nilai. Yang ketiga bubble sort ya, bubble sort ini mengurutkan berdasarkan nilai dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya F nama nilai ini format ulang ke bentuk string seperti input awal. Untuk join menggabungkan list menjadi string dengan koma. Selanjutnya output menampilkan data yang sudah urut dari nilai terkecil ke terbesar. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4, Nurul Kun Aspak Idaman. Untuk deskripsi soalnya seperti ini ya. Terus inputnya seperti ini. Outputnya seperti ini, Alia. Untuk penjelasannya nilai 90 dimiliki oleh Ali dan Alia. Untuk test case-nya seperti ini ya. Untuk codingannya seperti ini juga. Nah, ini Ali dan Alia. Saya akan hanya terlebih dahulu. Nah, Ali dan Alia. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4 ya. Untuk tujuan programnya sendiri ini untuk membantu Nurul Kun mencari siapa saja yang mendapat nilai tertentu. Misalnya nilai 90 dari data Ali 90, Budi 80, Cita 70, Alia 90 sama dengan 90. Terus input ini hasilnya itu Ali dan Alia karena nilai mereka sama dengan 90. Terus struktur input Ali 90, Budi 80, Cita 70, Alia 90 sama dengan 90 ini ada dua ya, struktur inputnya ada dua bagian. Yang pertama sebelum tanda sama dengan adalah daftar nama dan nilai. Yang kedua setelah tanda ada nilai yang dicari atau nilai target. Untuk penjelasan kodenya, def cari underscore nilai underscore sama data, membuat fungsi bernama cari underscore nilai underscore sama ini dengan parameter data yang berisi input berupa string, misal Ali 90, Budi 80, Cita 70, Ayah 90 sama dengan 90. Terus if sama dengan not in data, return input tidak valid. Itu mengecek apakah input mengandung data sama dengan. Jika tidak ada berarti input tidak sesuai format, maka program akan mengembalikan input tidak valid. Selanjutnya bagian underscore data, target data strip split sama dengan target sama dengan
in target. Itu memisahkan data menjadi dua bagian. Yang pertama ini bagian data sama dengan Ali 90, Budi 80, Cita 70, alias 90. Yang kedua, target sama dengan 90 dikonversi ke tipe integer ke 90. Terus pasangan sama dengan bagian data split. Terus pasangan sama dengan bagian underscore data split hasil buka tutup kurung ini memisahkan data berdasarkan koma menjadi list Ali 90, Budi 80, Cita 70, alias 90. Dan yang menyiapkan list kosong hasil untuk menyimpan nama-nama yang nilainya sama dengan target. Terus for item in pasangan nama nilai item titik split if in nilai sama dengan target titik 2 hasil titik append nama. Ini untuk melakukan pengulangan pada setiap pasangan data. Yang pertama, pisahkan menjadi nama dan nilai. Yang kedua, ubah nilai ke in, lalu bandingkan dengan target. Yang ketiga, jika sama, tambahkan nama ke list hasil. If hasil, return join hasil. Seperti ini. Else, return tidak ada. Nah, seperti ini. Terus, selanjutnya, jika list hasil tidak kosong, tampilkan nama-nama yang ditemukan dipisahkan dengan koma. Selanjutnya jika kosong tidak ada yang sesuai, tampilkan tidak ada. Baik, terus selanjutnya contoh penggunaan input underscore data Ali 90, Budi 80, Cita 70, alias 90 sama dengan 90. Output datanya ini sama dengan cari underscore nilai underscore sama input underscore data. Terus selanjutnya print output underscore data. Outputnya seperti ini ya, Ali dan Alia. Untuk penjelasan outputnya ini dari data Ali 90, Budi 80, Cita 70, alias 90. Yang pertama itu nilai yang dicari adalah 90. Yang kedua yang memiliki nilai 90 adalah Ali dan Alia, maka outputnya Ali dan Alia. Baik, untuk test case tambahannya seperti saya akan menjelaskannya juga. Input underscore data Salma 88, Raffi 77, Nina 66 sama dengan 100. Nah, ini print cari underscore cari sama buka kurung input underscore data tutup kurung. Outputnya tidak ada karena tidak ada yang punya nilai 100. Untuk test case yang kedua ini ya, saya akan memberikan contoh test case yang kedua. Arif input underscore data Arif 60, Bella 70, ke 60, David 70, Ella 60 sama dengan 60. Print cari underscore nilai underscore sama buka kurung input underscore data double tutup kurung. Outputnya Arif cara Ella. Karena Arif cara dan Ella ini Arif cara dan Ella ini memiliki nilai 60. Untuk ringkasan alur programnya ini, langkah tujuan memisahkan input berdasarkan sama-sama mendapatkan data mahasiswa dan nilai yang dicari, memecah setiap nama nilai dengan mengisolasi nama dan nilai, membandingkan nilai dengan nilai target cari yang sama persis, simpan nama-nama ke list hasil untuk ditampilkan nanti. Jika tidak ada hasil, tampilkan tidak ada, menangani kasus tidak ditemukan. Baik, untuk kesimpulan ini, kode ini menggunakan algoritma pencarian linear atau linear search. Yang kedua, cocok untuk data yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, mudah dibaca dan diimplementasikannya. Yang terakhir, yang keempat, outputnya langsung sesuai yang diminta. Nama-nama praktikan yang nilainya sesuai target, yaitu Ali dan Alia. Yang baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 5 ini, ancaman planet Titan. Untuk deskripsi soalnya seperti ini ya. Untuk aturannya seperti ini juga.
format input seperti ini. Contoh inputnya ini, outputnya berarti skor ancaman tertinggi 89. Tuh, penjelasannya seperti ini. Nah, untuk codingan saya seperti ini. Baik, untuk outputnya seperti ini. Baik, saya akan run codingannya terlebih dahulu. Baik, skor ancaman tertinggi sama dengan 89. Nah, untuk saya akan menjelaskan nomor 5 ini ya. Untuk tujuan program ini mencari skor ancaman tertinggi dari data radar kuno yang terdiri dari nilai valid 0 sampai 1000 dan nilai tidak valid negatif atau lebih dari 1000. Program akan yang pertama memfilter nilai yang tidak valid, yang kedua mengurutkan nilai valid dengan algoritma merge sort, yang ketiga menemukan skor ancaman tertinggi dari data valid yang telah diurutkan tanpa menggunakan fungsi max. Baik, saya akan menjelaskan kodenya. Untuk fungsi merge sort, def merge underscore sort r if len r kurang dari sama dengan 1.2 return r nih. Fungsi merge sort adalah implementasi algoritma merge sort selanjutnya jika panjang array 1 atau kurang, maka langsung dikembalikan karena sudah terurut. Selanjutnya midline r double garis miring 2 kiri sama dengan merge underscore sort r mid ini rekursi ke kiri, kanan sama dengan merge underscore sort r mid titik 2 ini rekursi ke kanan, return merge kiri kanan. Ini menggabungkan dua bagian terurut. Yang pertama array dibagi dua bagian lalu dipanggil lagi secara rekursif. Setelah itu digabungkan dengan fungsi merge. Selanjutnya fungsi merge def merge ref right hasil buka tutup kurung i sama dengan c sama dengan 0 while i len pam left and c len right if left i kurang dari right c titik 2 hasil titik append left i plus sama dengan 1 else hasil append right c plus sama dengan 1 hasil extend left i hasil extend right c kedua return hasil. Ini hasil extend left i titik 2 ini menambahkan sisa elemen dari kiri, dan hasil extend right c titik 2 ini menambahkan sisa elemen dari kanan. Nah, untuk penjelasannya fungsi merge ini digunakan untuk menggabungkan dua list terurut menjadi satu list terurut. Selanjutnya elemen dibandingkan satu persatu dari kiri dan kanan lalu dimasukkan ke list hasil. Contoh input langsung terusnya seperti ini, n sama dengan 12, data 3489 1001 1203 min 5 73 21 min 17 2 min 1200 2202 min 6. Nah, ini adalah simulasi input 12 data call dari radar. Return nilai valid underscore data x for x in data if 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini hanya dari 0 sampai 1000 yang dianggap valid. Selanjutnya disaring dengan list comprehension. Terus hasil filteringnya 34, 89, 73, 21, dan 2. Terus sorting menggunakan merge sort, sorting underscore data, merge sort, valid underscore data. Ini data yang valid diurutkan menggunakan merge sort. Hasil sortingnya 2, 21, 34, 73, dan 89. Untuk output hasilnya, if sorted underscore data print skor ancaman tertinggi sorted underscore data, else print tidak ada skor ancaman valid. Karena list sorted underscore data sudah terurut dari kecil ke besar, maka skor ancaman tertinggi adalah elemen terakhir sorted underscore data min 1. Jika
Selanjutnya, jika list kosong, artinya tidak ada nilai valid. Untuk output programnya, skor ancaman tertinggi adalah 89. Baik, saya akan untuk kesimpulan nomor 5 ini. Yang pertama adalah memberikan data skor ancaman, namun sebagian data rusak atau tidak valid, nilai negatif atau lebih dari 1000. Yang kedua, program memfilter data hanya menyisakan nilai yang berada di rentang valid 0 sampai 1000. Yang ketiga, data valid diurutkan menggunakan algoritma merge sort yang efisien dan stabil. Yang keempat, karena sudah terurut, skor ancaman tertinggi bisa diambil dari elemen paling akhir dari list. Terus yang terakhir, yang kelima, output menampilkan skor ancaman tertinggi secara jelas. Nah, ini skor ancaman tertinggi sampai dengan 89. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.